Ya, what's up guys? Ya, gue mau bikin video singkat aja. Ini kan agak sedikit meresahkan, berkeliaran di timeline Twitter, di timeline TikTok, ataupun juga di Instagram. Ini kemarin itu kan naturalisasi Kelvin Verdong di DPR RI ya. Nah, terus ada salah satu anggota komisi DPR, itu ya gak usah gue sebutin namanya, jadi dia mengkritik bahwa mayoritas pemain timnas Indonesia itu bukan pemain nasional atau pemain naturalisasi, dan dia minta untuk PSSI mengatur komposisi pemain gitu agar didominasi murni pemain nasional kata dia, atau pemain lokal. Nah, jadi ini waktu naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaranya Kelvin Verdong dan Jens Reven. Nah, jadi dia menambahkan bahwa mayoritas pemain naturalisasi ini meningkat dibanding sejak tahun 2022 gitu. Dan terbukti sudah ada 11 pemain yang dinaturalisasi, dan ini adalah apa ya? Kalau dia menyebutkan bahwa ini gue rasa seperti mengkotak-kotakkan gitu, jadi kayak gak adil juga, karena which is dimana pemain naturalisasi atau pemain diaspora ini adalah pemain Indonesia, sebenarnya adalah pemain nasional, karena toh banyak banget berita-berita atau media-media atau di TV atau segala macam berdebat soal local pride, naturalisasi dan segala macam. Kalau menurut gua sebenarnya gua malas bahas ini, tapi ya karena ini sudah tergoreng banget jadi gue pengen bahas. Jadi kalau menurut gua adalah anggota komisi DPR ini bilang bahwa kalau bisa pemain nasional lebih banyak daripada pemain naturalisasi. Nah, sebenarnya pemain naturalisasi punya hak untuk membela timnas Indonesia gitu. Dan juga kenapa mereka itu kan punya darah keturunan Indonesia gitu, which is mereka punya hak yang sama seperti juga pemain yang lahir di Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Dan gue apresiasi kerja Pak Erick Thohir untuk menemukan bakat-bakat yang cukup berpotensi untuk membela timnas kita. Nah, kembali lagi untuk komposisi pemain, kalaupun pemain kita semua yang main adalah pemain diaspora, it's okay gitu, karena menurut gue adalah ini demi kemajuan timnas, dan mereka pun juga adalah keturunan dari Indonesia, dan mereka punya hak untuk membela timnas Indonesia. Berbeda seperti liga, kalau misalnya liga, mungkin Liga Indonesia, Liga 1 bisa dikotak-kotakan pemain naturalisasi cuman berapa orang, atau pemain luar berapa orang, dan pemain lokalnya yang lebih banyak. Itu untuk liga. Tapi kalau untuk timnas, mereka dapat paspor Indonesia, punya KTP Indonesia, dan mereka juga berhak untuk membela Indonesia karena mereka punya keturunan dari Indonesia. Ataupun kalau ada beberapa sedikit pemain yang bukan keturunan Indonesia, seperti misal contoh kita bilang yang baru dinaturalisasi Martin Paes itu kan bukan orang Indonesia, tapi neneknya tinggal di Indonesia, which is dia punya hak untuk membela Indonesia. Jadi juga ataupun pemain luar yang tinggal 5 tahun di Indonesia seperti Christian Gonzalez dulu gitu, ya mereka berhak gitu. Nah, itu mungkin bisa dibilang pemain naturalisasi atau pemain impor lah. Tapi kalau mereka pemain diaspora, mereka yang punya keturunan darah Indonesia, harusnya mereka boleh dong membela timnas Indonesia. Gak boleh dikategorikan, ini statement yang lucu banget, harus 60% pemain lokal atau 40% pemain keturunan atau naturalisasi. Dan ini kembali lagi, DPR gak boleh intervensi untuk timnas, karena itu kebijakan pelatih. Siapapun yang bermain itu adalah pilihan pelatih, dan menurut pelatih itu adalah yang terbaik gitu. Gak boleh harus pemain lokalnya berapa orang gitu, pemain diasporanya berapa orang, kecuali di liga mungkin bisa keluarkan Liga 1 bisa keluarkan statement kalau pemain asing cuman boleh bermain berapa orang gitu, itu peraturan liga. Tapi untuk timnas ini demi demi timnas yang lebih bagus, terus juga kita lihat dampak positifnya lah.
pemain-pemain diaspora datang ini, pemain lokal, mereka lebih kompetitif gitu. Mereka yang menunjukkan kalau ada yang bilang karena pemain tidak bisa masuk timnas karena banyak pemain diaspora, terbukti kok Rizky Ridho, Egy bermain, Witan juga, dan mereka Yakob Sayuri, dan mereka itu levelnya juga sudah menyamai pemain-pemain diaspora gitu. Dan which is mereka bisa banyak belajar dari pemain-pemain diaspora yang main di luar gitu. Jadi mereka, jiwa kompetitif mereka lebih oke, skill mereka lebih bertambah, mereka dapat ilmu gitu. Itu positifnya. Kalau beberapa pemain Indonesia yang keluarkan statement bahwa tidak bisa bermain di Indonesia karena banyak pemain keturunan, harusnya dia bisa membuktikan kalau dia bisa bersaing gitu. Karena Sinteyong gue rasa cukup fair untuk memberikan tempat untuk pemain untuk bisa bermain di timnas kalau dia perform gitu. Sinteyong fair kok. Dan terbukti statement ini gue rasa agak sedikit kocak dan menyedihkan sih kalau misalnya orang masih mengkotak-kotakan antara local pride atau pemain diaspora. Ya menurut gue di dunia pun selama istilahnya mereka punya darah gitu kan, FIFA sudah memberikan aturan mereka punya darah keturunan sampai dari kakek neneknya, atau dia menetap tinggal di negara tersebut, dia berhak untuk membela timnas tersebut. Dan which is gak ada aturan yang dilanggar sama sekali. Dan ini menurut gue kocak sih. Jadi kalau kita lihat sebenarnya masih banyak media-media atau orang-orang yang segelintir orang lah yang masih mendebatkan soal local pride dan juga naturalisasi. Ini agak, ya sampai kapanpun berita ini bakal akan digoreng terus media karena cukup seksi kan. Tapi gue rasa kita sebagai supporter menonton bola yang ngerti bola, bahwa mereka yang bermain untuk timnas Indonesia adalah mereka yang punya hak, mereka punya kapasitas, dan juga mereka punya darah keturunan kita, which is ya boleh dong. Misalnya lu nikah dengan orang di luar negeri misalnya, terus lu punya anak dan anak lu pengen membela Indonesia, ya boleh saja dong, nggak ada masalah kan. Jadi ya ini yang mungkin agak statement lucu ya gue rasa. Jadi mungkin juga PSSI nggak terlalu menghiraukan ini, dan juga ini agak sedikit mungkin mengecewakan karena kita lihat mungkin pemain-pemain diaspora yang mendengar statement ini bahwa mereka seperti merasa dikucilkan gitu. Jadi stop lah. Jadi siapapun yang sesuai hukum sah untuk membela timnas kita harus dukung, dan gak ada lagi istilah local pride atau diaspora apa segala macam. Karena ketika udah membela timnas Indonesia, mereka udah nasionalis dibanding yang nyinyir ini nih. Gue rasa begitu sih. Oke, jadi untuk pemain pun ada keluar gosip bahwa pemain dibayar atau pemain dapat signing fee ketika bergabung Indonesia. Which is PSSI, Pak Erick Thohir bilang nggak ada sepeser pun dana yang dikeluarkan untuk memboyong pemain-pemain keturunan kita untuk bermain di Indonesia. Mereka yang pengen bermain untuk timnas, mereka yang punya jiwa nasional, dan mereka pengen bermain di untuk membela negara, karena mungkin di negara yang sebelumnya mereka belum dapat kesempatan, tapi mereka punya opportunity lain. Jadi which is good untuk setiap pemain. Dan terlebih lagi kalau misalnya program ini terus berlanjut, kita bakalan istilahnya pemain-pemain yang levelnya hebat banget gitu, dan punya darah keturunan Indonesia, seperti dulu Van Persie atau Van Dijk, mungkin dia akan berpikir juga untuk membela timnas kita kan, karena level kita udah gak jauh beda nih dengan negara yang dia tempati gitu. Jadi kita harus selalu dukung apapun itu, dan juga statement ini sudahlah kita hiraukan aja lah. Ini statement yang gak penting banget, dan ya kalau orang yang ngerti bola, orang yang punya nasionalis tinggi pasti tahu akan hal itu. Oke, see you di video selanjutnya.